Sekarang tahu nggak materinya apa? Apa materinya? Bacain. Tahu? Sebelumnya udah tahu belum apa itu diakronik dan sinkronik? Tidak. Sekarang bahasanya. Sekarang pendekatan diakronik. Nah, pendekatan diakronik itu apa sih? Nah, itu berasal dari kata dia yang berarti melintasi dan kronos yang berarti waktu. Jadi pendekatan itu mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah dengan menelusuri perkembangan atau perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi fokus di pendekatan diakronis itu adalah kronologi atau urutan waktu dalam peristiwa sejarah. Nah, ini ada ciri-ciri dari contoh diakronik. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri diakronik itu menekankan urutan peristiwa dari masa ke masa, menggambarkan proses perubahan atau perkembangan suatu peristiwa, berfokus pada perbedaan dari waktu ke waktu. Contohnya itu studi bagaimana perkembangan teknologi dari masa prasejarah hingga zaman modern, atau bagaimana perubahan sistem politik suatu negara dari zaman kerajaan hingga demokrasi. Nah, coba salah satu dari kalian berikan contoh dari diakronik. Contoh diakronik. Ini kan udah ada ini studi tentang bagaimana perkembangan prasejarah hingga zaman modern atau perubahan sistem politik suatu negara dari zaman kerajaan ke demokrasi. Yang juga cari contoh dari diakronik. Coba mengenai kurang tepat. Coba deh, perkembangan komputer dari zaman dulu hingga sekarang itu diakronik. Coba lo lihat. Saya nyari contoh nggak tentang diakronik? Jangan lihat. Itu kan di sini berada studi tentang bagaimana perkembangan teknologi. Pokoknya tuh diakronik itu berfokus itu pada waktu ke waktu, yaitu tuh kayak zaman dulu ke zaman sekarang. Contohnya perkembangan teknologi dari zaman prasejarah hingga modern itu sekarang. Nah, itulah contoh dari diakronik. Kalau ditanya apa itu diakronik sejarah, ini jawabannya. Diakronik itu perkembangan teknologi dari masa prasejarah hingga zaman modern. Contohnya, kalau perkembangannya tadi ada di sebelumnya. Ciri-cirinya menekankan urutan peristiwa dari masa ke masa, menggambarkan proses perubahan atau perkembangan suatu peristiwa. Itu yang dimaksud diakronik. Kalau contohnya ada dua. Contohnya banyak, cuma saya cantumkan di sini cuma dua. Nah, selanjutnya itu sinkronik. Belum ada yang tahu sinkronik. Coba bacain satu. Terserah kalian semua. Lalu Pendekatan sinkronis berasal dari kata yang berarti bersama dan kronos yang berarti waktu. Pendekatan ini mempelajari peristiwa sejarah dengan cara menganalisis berbagai aspek yang terjadi dalam kurun waktu tertentu tanpa terlalu menitik beratkan pada urutan waktu atau perubahan yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Fokusnya adalah keadaan di suatu waktu tertentu. satu waktu tertentu. Tahu nggak tentang baca apa? Saya cuma fokus ke peristiwa tertentu tanpa mikirin sebelum sama sesudahnya.
Iya, bagus. Jadi kamu udah tahu maksud dari sinkronik. Contohnya tahu nggak? Contohnya itu kayak pembahasan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi pembahasannya cuma di situ aja, nggak bahas sebelumnya sama setelahnya. Kira-kira benar nggak Dika? Contohnya gimana? Ada di sini. Jadi gini, saya jelasin. Pendekatan sinkronik itu berasal dari kata syn yang berarti bersama dan kronos yang berarti waktu. Nah, pendekatan ini tuh mempelajari peristiwa sejarah dengan cara menganalisis berbagai aspek yang terjadi dalam kurun waktu tertentu tanpa terlalu menitikberatkan pada urutan waktu atau perubahan yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Fokusnya itu adalah keadaan di satu waktu tertentu. Itu kalau sinkronik. Kalau diakronik itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Sedangkan sinkronik itu fokusnya dari satu waktu tertentu di satu titik itu. Nah, ciri-cirinya pendekatan sinkronik itu menganalisis peristiwa atau kondisi dalam satu periode waktu tertentu. Nah, berfokus pada struktur, pola, dan hubungan antara unsur-unsur di suatu periode. Tidak menekankan urutan peristiwa secara kronologis. Nah, contohnya mempelajari kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik suatu masyarakat pada abad ke-19 tanpa memperhatikan apa yang terjadi sebelum atau sesudah abad tersebut. Tadi jawaban Paul benar, bagus, benar. Sekarang sudah ada contohnya, sudah ada ciri-cirinya. Tadi yang belum, jika coba contohnya apa? Ingat kalau sinkronik itu di satu waktu, bukan dari waktu ke waktu. Jadi kayak masyarakat mempelajari sosial budaya pada abad 19 tanpa memperhatikan apa yang terjadi sebelum atau sesudahnya. Masyarakat mempelajari kehidupan sosial budaya abad 19. Jadi abad 18, 19, abad 20, 21 enggak dipelajari. Itu sinkronik. Kalau sinkronik ya dari waktu ke waktu. Kamu lahir sampai sekarang itu diakronik. Kalau sinkronik satu waktu tertentu. Coba apa tidak? Jumlahnya nanti apa? Enak kok. Coba baru apa? Baru kita apa? Ada yang dari baru sudah benar. Baru karena Pak. Peristiwa di 30 SPKI itu semua sudah. Kenapa kamu bisa menyebutkan peristiwa di Jawa SPKI? Apa? Karena cuma terjadi di tanggal 30 September seperti ini. Jika masih belum ada stop, belum ada ya. Nah, pentingnya kedua pendekatan ini itu
dapat menganalisis peristiwa sejarah secara lebih komprehensif, baik dalam jangka panjang diakronik maupun dalam konteks waktu tertentu. Jika belum paham, coba ditanya apa yang berarti sekarang. Nah, jadi itu tadi apa yang dimaksud dari diakronik dan sinkronik. Jadi sudah jelas diakronik apa, sinkronik itu apa, ciri dan contoh dari diakronik dan sinkronik kalian sudah tahu. Nah, sekarang waktunya saya kasih soal jawab HP pakai ini. Jadi kerjanya HP. Nah, jadi di Faruk kirim linknya ya ke Dika. Gimana, udah masuk belum? Dika udah masuk belum? Dibaca yang benar pertanyaannya, jangan sampai salah. Gimana? Ada kendala nggak? Emailnya nama kalian atau bukan nama samaran?
sudah langsung kirimkan saja. Kalau udah kirim aja jawabannya. Juga satu lagi. Ya, nggak apa-apa, langsung kirim aja yang kerjain. Satu lagi itu kerjain. Jika udah belum? Udah? Udah sih Pak? Bikin. Dari itu mah. Cara lihat jawaban. Tadi nilainya muncul begitu berapa nilainya? Bisa respon? Bisa ya? Nanti dilihatin. Baik, mungkin itu saja pembelajaran hari ini tentang pendekatan diakronik dan sinkronik. Nah, besok dipersiapkan di pertemuan minggu depan materinya itu sejarah dan teori sosial. Silakan kalian mempelajari dalam buku atau website atau jurnal artikel. Oke. Baik, saya